Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Kunatama dengan anggaran 4523210042. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas teori, tugas besar teori algoritma struktur data, yaitu struktur data linear Q dengan menggunakan linked list. Untuk pengertiannya, Q atau antrian merupakan metode FIFO atau first in out, first in first, first in out. First, first in first out ini adalah elemen yang pertama masuk akan menjadi elemen yang pertama kali keluar. Pivot queue atau antrian adalah struktur data di mana proses pengambilan dan penambahan elemen dilakukan pada ujung yang berbeda. Pivot queue atau antrian merupakan representasi statis apabila menggunakan array atau representasi dinamis apabila menggunakan pointer. Macam-macam antrian. Yang pertama MTQ, yang kedua ada NQ, yang ketiga ada DQ. Prinsip FIFO pada antrian, cara kerjanya adalah seperti jajaran orang yang sedang menunggu antrian di supermarket, di mana orang pertama yang datang ada yang pertama dilayani atau first in, first out. Pada struktur data ini, urutan pertama atau data yang akan dikeluarkan disebut front atau head. Sebaliknya data pada urutan terakhir atau data yang baru saja ditambahkan disebut back, rear, atau tail. Proses untuk menambahkan data pada antrian disebut dengan NQ, sedangkan proses untuk menghapus data dari antrian disebut dengan DQ. Nah, ini adalah keuntungan dan keterbatasan struktur data Q. Keuntungannya itu data berjumlah besar yang dapat dikelola secara efisien dan efektif dengan mudah. Yang kedua itu proses insert dan delete data bisa dilakukan secara mudah mengikuti aturan FIFO. Yang ketiga itu menangani proses dan tugas sesuai urutan kedatangan secara efisien. Keterbatasannya, yang pertama itu untuk mencari elemen-elemen tertentu pada Anda tidak terlalu efisien. Yang kedua, membutuhkan alokasi memori yang lebih besar guna menyimpan data antrean. Selanjutnya di sini ada Q dengan menggunakan linked list. Strukturnya itu simpel digambarkan sebagai kotak dan label data dan panah yang mewakili pointer berikutnya. Selanjutnya ada di bagian atas terdapat label 92170 yang menunjukkan data yang disimpan dalam tiga simpel pertama. Di bawah label data terdapat garis panah yang menunjukkan arah pointer berikutnya. Selanjutnya ada simpul pertama dengan data 9 memiliki pointer berikutnya yang menunjukkan ke simpul kedua, yaitu data 21. Simpul kedua memiliki pointer berikutnya yang menunjukkan ke simpul ketiga atau data 7. Simpul ketiga memiliki pointer berikutnya yang bernilai 0 menunjukkan bahwa itu ada simpul terakhir dalam antrian. Di bagian bawah terdapat label DQ dan NQ yang menunjukkan operasi dasar pada antrian. Untuk operasinya itu DQ atau penghapusan. Proses dimulai dari simpul pertama atau depan antrian. Data dari simpul pertama dalam hal ini 9 dihapus dan ditampilkan. Pointer depan diperbaharui untuk menunjuk ke simpul berikutnya, dalam hal ini simpul dengan data 21. Simpul pertama dengan data 9 dihapus dari daftar tertaut. Selanjutnya itu ada operasi NQ atau penyisipan. Yang pertama itu prosesnya dimulai dari simpul pertama atau belakang antrian. Simpul baru dibuat dengan data yang ingin disisipkan, misalnya data 15. Selanjutnya pointer berikutnya dari simpul terakhir, dalam hal ini simpul dengan data 7 diperbaharui untuk menunjuk ke simpul baru. Selanjutnya ada simpul baru ditambahkan ke akhir daftar tertaut menjadi simpul terakhir yang baru atau belakang antrian. Di sini ada Q representasi dinamis dengan menggunakan linked list. Yang pertama itu mendeklarasikan
struktur data. Contohnya di sini ada mendeklarasikan seluruh data nilai mata kuliah yang menjadi data elemen pada Q, tipe, tipe nilai MK, MPM, string, nama mahasiswa, string, nilai real. Yang kedua di sini adalah mendeklarasikan struktur elemen. Contohnya itu ada mendeklarasikan struktur elemen, tipe elemen, kontainer nilai MK, next, elemen. Yang ketiga itu mendeklarasikan Q. Contohnya itu mendeklarasikan sebuah Q, tipe Q, first elemen, last elemen. Yang keempat itu mendeklarasikan prosedur untuk membuat sebuah Q kosong. Contohnya mendeklarasikan prosedur untuk membuat sebuah Q kosong. Prosedur buat Q, Q first, null, Q last, null, and prosedur. Yang kelima di sini adalah mendeklarasikan fungsi yang mengembalikan nilai Q apabila Q kosong. Yaitu contohnya itu mendeklarasikan fungsi yang mengembalikan nilai Q apabila Q kosong, function kosong, is kosong, Q sama dengan boolean, hasil boolean, hasil false, if Q false sama dengan null, hasil Q and if sama dengan hasil and function. Yang keenam yaitu mendeklarasikan fungsi menghitung jumlah elemen Q. Contohnya ini ada hasil function jumlah elemen Q dan tipe datanya integer, hasil sama dengan 0. If Q false, null 10, bantu elemen, bantu Q false, while bantu null 2, hasil plus 1, bantu next, and while, and if, hasil, and function. Yang ketujuh, yaitu ada mendeklarasikan prosedur add, yaitu contohnya mendeklarasikan prosedur add untuk memasukkan elemen ke dalam Q, prosedur add, npm string, nama mahasiswa string, nilai real, Q. Baru selanjutnya ada baru elemen info sama dengan new elemen, info kontainer npm, info kontainer nama mahasiswa npm, info kontainer nilai, info next baru, if Q plus sama dengan null 10, Q plus info, else Q last next info, and if Q last info null and proceed. Selanjutnya ada mendeklarasikan yang selanjutnya ke-8 mendeklarasikan prosedur del. Contohnya di sini ada prosedur del Q, if Q false null 10, hapus elemen, hapus Q false, if jumlah elemen Q sama dengan 1 10, Q false null, Q last null, else Q false next, hapus next null, and if delete atau hapus, and if, dan selanjutnya yang terakhir and prosedur. Yang ke-9 yaitu mendeklarasikan prosedur untuk menampilkan Q ke layar. Yaitu ada contohnya di sini ada mendeklarasikan prosedur cetak Q untuk menampilkan isi seluruh Q, prosedur cetak Q, if Q plus null 10, print menampilkan Q, bantu elemen, bantu Q plus I sama dengan integer I sama dengan 1, while bantu 0, print I bantu kontainer npm, print bantu sama dengan kontainer nama mahasiswa, bantu sama dengan kontainer nilai, bantu sama dengan bantu next, I sama dengan I plus 1, and while, else, print Q kosong, and if, yang terakhir, and proceed. Yang terakhir itu ada mendeklarasikan menu algoritma utama. Ini ada mendeklarasikan main menu algoritma utama yang menggunakan operasi Q dengan linked list.
Q buat Q kosong Q, cetak Q add APM, nama, nilai. Nah, selanjutnya ada cetak Q del Q, cetak stack Q del Q, cetak stack Q. Dan berikut, dan selanjutnya ada programnya. Di sini program yang saya buat di sini tanpa menggunakan inputan. Jadi kita nggak usah masukin inputan lagi dari pengguna. Nah, kita lihat hasil programnya. Dan di sini akan menampilkan data Q, elemen ke satu. Nah, ini ada elemen, nama pokok mahasiswa, nama mahasiswa, nilai mahasiswa. Dan selanjutnya di bawahnya juga sama, elemen, nama pokok mahasiswa, nama mahasiswa, nilai mahasiswa. Jadi di sini ada algoritmanya. Yang pertama itu, baris pertama itu membuat function buat Q kosong dengan parameter Q first sama dengan 0, Q last sama dengan 0, membuat function is kosong Q. Jika Q false sama dengan 0, maka kerjakan baris 6. Jika tidak, maka kerjakan baris 7. Hasil sama dengan true, bool hasil sama dengan false. Yang baris ke-8 itu membuat function jumlah elemen. Jika Q false sama dengan 0, maka kerjakan baris 10 sampai dengan baris 11. Elemen, bantu sama dengan false. Q false. Selanjutnya yang ke-12 itu sama, baris ke-12 itu sama, bantu sama dengan 0, maka kerjakan baris 13, maka kerjakan baris 13 sampai dengan baris ke-14, hasil sama dengan hasil plus 1. Selanjutnya yang baris keempatnya, barisnya itu ada bantu sama dengan bantu, next. Baris ke-15 membuat function add, string npm, string nama mahasiswa, double nilai, elemen, info sama dengan new element, info container, npm sama dengan npm, info container nama mahasiswa sama dengan nama mahasiswa, info container nilai sama dengan nilai, info next sama dengan 0. Selanjutnya, jika Q false sama dengan 0, maka kerjakan baris 3, masukkan baris 23, Q false sama dengan info sama, Q last next sama dengan info, maka kerjakan baris 25 sampai dengan 26, Q last sama dengan info sama dengan 0. Nah, itu selanjutnya ada 27, baris 27 membuat function del. Jika Q plus sama dengan 0, maka kerjakan baris 29, elemen hapus sama dengan Q plus. Jika jumlah elemen Q sama dengan 1, maka kerjakan baris 31 sampai dengan 32, Q plus sama dengan 0, Q last sama dengan 0. Selama Q plus sama dengan Q plus next, maka kerjakan baris 34. Jika tidak, maka kerjakan baris 35. Hapus Q next, 0. Jika baris kelima 35-nya dapat hapus. Nah, selanjutnya di sini ada membuat function cetak Q. Jika Q plus sama dengan 0, maka kerjakan baris 38 sama dengan 40. Lalu 38, baris ke 38 mencetak menampilkan Q. Selanjutnya di sini 30, baris ke 1009 tadi, ini sama dengan 1, elemen bantu sama dengan Q plus, sama bantu sama dengan 0, maka kerjakan baris 42 sampai dengan 48.
Jika tidak, maka kerjakan baris 49. Mencetak menampilkan elemen ke input ini. Selanjutnya itu menampilkan nomor pokok mahasiswa, bantu kontainer npm. Mencetak menampilkan nama mahasiswa, bantu kontainer nama mahasiswa. Mencetak menampilkan nilai mahasiswa, bantu kontainer nilai, bantu sama dengan next, is sama dengan i plus 1. Dan jika tidak maka kerjakan baris 49. 49 itu untuk mencetak atau menampilkan Q kosong. Selanjutnya yang baris ke-50 memanggil function Q, memanggil function buat Q, memanggil function cetak Q. Di sini ada add dan npm, ada isinya npm nama nilai disetujui sama baris 54, 55. Selanjutnya itu 56 ada cetak Q, baris 57 del cetak Q, 59 juga del cetak Q. Maka selanjutnya terakhir program selesai. Dan di sini ada pseudocode-nya. Kamu deklarasi variabel function buat Q kosong. Algoritma dan deskripsinya berhasil sama dengan false if Q plus sama dengan null, input hasil sama dengan true, and if diakhiri dengan and if. Kamu deklarasi pada variabel function jumlah elemen Q kosong, algoritmanya Q in hasil sama dengan nol, if Q false sama dengan nol, input elemen bantu, input bantu sama dengan Q plus, and if while bantu sama dengan nol, input hasil sama dengan hasil plus 1, bantu sama dengan bantu next. Selanjutnya ada kamus deklarasi variabel function del kosong. Nah, selanjutnya di sini ada algoritma deskripsinya. If Q plus sama dengan 0, input elemen hapus sama dengan Q plus, dan if jumlah elemen sama Q sama dengan 1, input Q plus sama dengan 0, input Q last sama dengan 0, and if else Q plus sama dengan Q plus next, hapus next sama dengan 0, darat hapus. Selanjutnya di sini ada kamus deklarasi variabel function cetak Q. Algoritmanya di sini ada algoritma atau deskripsinya ini adalah if Q plus sama dengan 0 akan mengajarkan print menampilkan Q, I integer I sama dengan 1, elemen bantu sama dengan Q plus, and if while sama bantu sama dengan 0 maka kerjakan baris print elemen Q dan I akan menginput nilai I, print nomor pokok mahasiswa, bantu kontainer. Dan maaf ini ada sang penulis ada maaf ada pesan nulis. Dan kita lanjutkan di sini ada print nomor mahasiswa bantu kontainer, print nama mahasiswa bantu kontainer nama mahasiswa, print nilai mahasiswa bantu kontainer nilai, bantu sama dengan bantu sama mengarah ke next, I plus 1 kali I plus 1 atau 1 plus print. Jika tidak mengerjakan baris ini maka akan menampilkan Q kosong. Contohnya di sini ada kamu deklarasi variabelnya npm sama dengan string, nama mahasiswa sama dengan string, nilai double. Algoritma dan deskripsinya nilai angka kontainer, alamat next, elemen plus, elemen last, Q memanggil buat Q kosong, memanggil cetak Q, dan juga baris ini
Dan di sini ada add, akan menampilkan npm, nama, nilai. Selanjutnya input cetak Q, input del, input cetak Q, input del, input cetak Q lagi, dan input kosong. Dan segitu saja materi saya pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi dari saya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.